apakah Anies ini bisa menjadi maju sebagai capres nggak? Kan nggak bisa Nasdem sendiri. Milih AHY di sini marah, milih AHY-nya nggak mau misalnya ya kan, atau tersinggung, gimana nih? Kalau persoalan tidak setuju atau mereka mengkritik kemarin persoalan di GBK yang namanya Relawan Nusantara itu ya. Nah itu kan tidak bicara dalam konteks pencapresan. Makanya Ganjar juga tidak akan berani mengambil posisi keluar dari lingkaran ini. Pak Jokowi juga tidak akan keluar dari lingkaran ini. Kita kan lihat, saya bisa lihat itu secara psikologis. Orang nendang penalti itu biasanya kayak Ronaldo itu kalau nendang penalti itu ya dia Neymar fokus. Lihat kipernya. Ini enggak, lihat kiri kanan celingak-celinguk. Habis itu baru dia tendang kan. Curiga bang nih ya. Jadi kita bisa lihat pemilu kita nanti ini juga sebenarnya bandar-bandarnya sudah ada. Ya. Posisi A berapa, posisi B berapa, siapa pemenangnya, siapa ini partai-partai ini udah ada itu. Nah kita kan bicara begini. Elektabilitas Nasdem ini di luar pertanyaan kalian ini kan. Kalian mau nanya itu tapi lama kali. Pelan-pelan Mbak, ini memang kita cicil buat 2 episode ini ya. Ini masuk episode 2 nih. Ya, jadi survei-survei ada yang mengatakan, wah dengan mencalonkan Anies, mendeklarasikan Anies sebagai capres, suara Nasdem naik. Ada juga survei yang mengatakan setelah mencapreskan Anies, Nasdem turun. Ya kan? Kalau saya lebih yakin setelah mencapreskan Anies, Nasdem itu naik. Ya, naik. Jadi elektabilitasnya itu naik. Tapi kan yang menjadi persoalan, apakah Anies ini bisa menjadi maju sebagai capres nggak? Kan nggak bisa Nasdem sendiri. Nasdem hanya 9,6%. Kan ada Demokrat PKS. Nah, tapi udah makan siang berkali-kali ya. Sampai sekarang kan tak kunjung tiba, tak kunjung ada keputusan, ya kan? Nah, tadinya capres itu hanya AHY, ya kan? Dari rencana koalisi ini kan, koalisi juga belum nih, cuman makan siang aja, koalisi belum, ya kan? Udah 90% katanya. Kemudian tiba-tiba PKS udah punya calon baru pula, Aher misalnya. Nah ini kan ada 2 calon wakil presiden nih. Milih AHY di sini marah, milih AHY-nya nggak mau misalnya ya kan, atau tersinggung, gimana nih? Nah inilah saya kira karena terlalu lama ya mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan ini. Sebenarnya kalau dari awal udahlah Anies sama AHY kita putuskan ya, itu udah selesai. Kalau kata abang Kan selesai. PKS tersinggung. Enggak, awalnya kan belum ada calon PKS. Nah, kan baru karena lama PKS berpikir, kenapa nggak kita maju juga kan gitu. Membuat menurut abang dari 3 partai ini mana yang paling serius, mana yang setengah serius? Mana yang memang untuk ulur waktu aja atau apa, coba gimana? Kalau Nasdem kan udah serius, gitu. Tapi kalau PKS sama Demokrat, menurut saya memang sudah 90% kalau kita dengar dari cerita-cerita kan. Tetapi kok lama kali, dari dulu 90% terus, kok tambah 1% aja susah kali. Ya mungkin udah 91 sekarang. Udah 91 kayak sekarang. Ya 91 berarti untuk 1 aja 3 bulan. Untuk 100% ada 9 lagi itu berapa bulan itu. Akhirnya nggak pernah ada itu. Nah jadi kalau menurut saya semakin hari semakin berat. Kenapa bang?
Bukannya semakin hari rasanya semakin matang, semakin kan kalau pacaran itu makin hari makin mengenal satu sama lain, makin coba-coba dari pipi ke dahi gitu-gitu kan. Biasanya itu kan terus terang aja kan, makan di tempat Anies saja terekspos. Ada pertemuan 3 partai ini tim kecil ya kan. Bukan terekspos bang, diekspos ya kan. Diekspos. Sekarang ini kan nggak ada lagi ekspos itu di mana pertemuan itu. Ya kan? Apakah ini semakin lancar atau semakin buntu? Nah kalau ya terus terang saya misalnya orang pertama yang dulu mencalonkan mendukung Anies sebagai capres, ya mengharapkan Anies ini bisa maju. Sekarang kan problemnya kalau Anies nggak bisa maju mau ngapain Anies ini? Ya, nggak tunggu dulu bang, ini dari 3 partai ini yang berat yang mana nih menurut abang? Ganjalannya ada di mana? Kenapa Ya, 90 ini lama sekali jadi 91, gini. 95 sampai 99? Kita mendengar kabar angin, ini kabar angin ya, bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Nah kalau dia masuk dalam kabinet kan berarti dia masuk di dalam koalisi Pak Jokowi. Ini bukan kabar angin, kabar topan ini bang. Efeknya topan, kabarnya kan angin, kan gitu. Ya. Abang kedengar dari mana bang? Ini valid A1 nggak nih kalau kata teman kita Rifana Pratiwi ini A1 nggak bang nih? Politik itu kan kita hasil analisis kita, hasil pengamatan kita. Nanti kalau bicara dari mana buktinya kita lihat aja terbukti apa enggak omongan saya. Nah, kalau terbukti apa yang mau dikasih kepada saya dari total politik ini? Ya kan? Nah, kalau saya lihat arah-arahnya kan begitu. Nah, mungkin Demokrat bisa jadi tidak masuk kabinet. Tetapi kan mencari koalisi lain karena PKS misalnya sudah masuk kabinet, misalnya ya, masuk kabinet, kabar angin tadi, kemudian lalu Demokrat, saya nggak mau masuk kabinet. Tapi lebih bagus saya gabung dengan siapa yang akan menang. Kalau Ganjar misalnya dicalonkan oleh PDIP, nah mungkin kita kan bicara soal pengalaman ya, latar belakang yang ada. Mungkin Demokrat tidak akan ke Ganjar. Tapi kan ada Prabowo. Ya mungkin bisa jadi. PKS kembali lagi seperti dulu, Demokrat gabung lagi dengan Gerindra, ya kan? Nah, jadi pucuk koalisinya justru Pak Prabowo ini ya capresnya ya. Ya bisa saja. Kalau Nasdem akan ditinggal oleh PKS. Ya kan saya bilang tadi kalau dia masuk kabinet nggak mungkin dong dia main 2 kaki. Tapi kan kalau kata Bang Willy Aditya ini gak mungkin Bud, lu percaya sama gua. Ini tuh ibaratnya kalau orang PKS ini ibaratnya kalau orang puasa, ini abis azan asar lu suruh buka puasa. Ini maghrib 2 jam lagi nih. Iya. Iya kan? Intinya apa untungnya buat PKS? Iya. Begini. Di ujung ini Bang. Coba kasih kita dulu. Kalau ada kepentingan pasti semua kita tepis. Kan gitu. Nasdem kan punya kepentingan nggak mungkin mengulur waktu supaya mesin pendukung Anies ini makin panas. Gitu kan? Jadi kan kalau ini sudah saya ingin bicara selanjutnya. Ya. Apa nih? Ya kan tadi kita udah bahas kemungkinan Anies ini mendapatkan tiket dari koalisi ini kan kalau PKS masuk dalam kabinet selesai. Partai non Demokrat ada yang possible nggak Bang dalam kan katanya politik itu sense of possibilities. Abang lihatnya gimana? Yang mana yang paling memungkinkan berpotensi akan gabung dalam perahunya Mas Anies dan Bang Surya? Gak ada. Kita kan tahu sendirilah siapa sih yang mau berhadapan dengan Pak Jokowi. Kan itu aja. Siapa? Coba kita tanya. Ya kan? Luhut udah pakai jaket kuning itu. Iya kan? Nah, itu apa lagi tuh Bang? Kode apa lagi? Ya kalau kita lihat lah kalau Soeharto udah begitu yang lain kan bisa. Ya kan? Jadi saya melihat bahwa orang rasional aja lah mereka, ya kan? Agak berat berhadapan dengan
dengan Pak Jokowi. Jadi menurut saya nggak ada yang ingin bergabung dengan Nasdem setelah PKS dan Demokrat ini menghindar. Nah, tapi ini menarik nih tesis Abang nih. Berat berhadapan dengan Jokowi. Gimana dengan PDI Perjuangan? Yang sampai hari ini juga masih mencoba untuk dorong Mbak Puan kan? Dan kita lihat dari peristiwa show force kemarin relawan di GBK, kita bahas juga berkali-kali Arya bahwa partai yang paling keras mengkritisi aksi itu adalah PDI Perjuangan. Kalau saya melihat begini, PDI itu belum mengambil keputusan harus Puan ataupun harus Ganjar, ya. Artinya sekarang itu masih lepas saja. Kalau kita lihat dari keterangan-keterangan kawan-kawan yang ada di PDIP kan, kalau persoalan tidak setuju atau mereka mengkritik kemarin persoalan di GBK yang namanya relawan Nusantara itu ya, nah itu kan tidak bicara dalam konteks pencapresan, itu kan mempertanyakan persoalan relawan ini mau ngapain. Ya, tapi juga ini kan soal Pak yang juga membuat heboh yang rambut putih itu kan. Ya. Itu kan capres yang dianggap soal endorsementnya Pak. Iya, agak berbeda favornya sama PD Perjuangan punya elit. Pak Jokowi ini tadi ada beberapa kali ngomong soal Pak Prabowo, ya kan? Kemudian Ganjar. Jadi sebenarnya Pak Jokowi sendiri ini belum ada keputusan final. Siapa yang dia support, dia dukung untuk menjadi calon presiden ini yang pasti kan belum ada. Nah pada akhirnya kan dia bilang ya udahlah kalau Ganjar kita serahkan ke PDIP aja. Prabowo ya dia ketua umum Partai Gerindra, silakan dia maju. Nah, jadi dua-duanya maju, apakah Ganjar, Prabowo itu bisa maju. Seberapa mungkin dan punya posibilitas Bang bahwa Pak Jokowi nantinya akan berbeda dengan Ibu Mega secara pilihan? Saya nggak yakin berbeda. Saya nggak yakin Pak Jokowi itu akan berbeda dengan Ibu Mega. Abang tetap di tesis Abang nggak akan ada yang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Ya. Even Bu Mega. Jadi yang akan ngalah Bu Mega akan ngalah ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi ngalah sama Bu Mega? Ini bukan bicara soal ngalah siapa yang mengalah. Ya, tapi persoalannya memang kita tuh harus tahu yang namanya kaum nasionalis ini, ya kemudian mereka ini sudah lama sekali nih, ya makanya Ganjar juga tidak akan berani mengambil posisi keluar dari lingkaran ini. Pak Jokowi juga tidak akan keluar dari lingkaran ini. Jadi yang ini memang sudah satu domain bahwa kaum nasionalis ini, Jokowi, Ganjar, semuanya ini akan bersatu, ya. Karena melihat pengalaman yang keluar dari PDIP itu gagal semua. Nah, oleh karena itu menurut saya di ujung Pak Jokowi pasti bersatu dengan Mbak Mega, itu pasti. Ya, nggak mungkin berhadapan lah. Nah soal relawan, ini kan relawan yang mau bikin acara-acara ini. Pak Jokowi ya layani aja. Terus dia pikir-mikir apa ya, saya mau ngomong apa ini di relawan ini. Dan ngomong ini aja lah. Ya kan? Sementara relawan ini kan yang kita dengar sudah ada yang juga pindah ke Anies. Ada ke Prabowo. Ada ke Ganjar. Ada ke Ganjar. Ya mereka juga udah terpencar-pencar nih. Ya, walaupun mungkin sebagian besar masih mengatakan kita tunggu arahnya Pak Jokowi seperti apa. Nah, tapi mereka kan sebenarnya sudah tahu lah arah-arah Pak Jokowi lah. Kira-kira ya kalian boleh ke sana, boleh ke sini kan gitu. Asal jangan ke sana. Asal jangan ke Cikini kan. Gondang dia. Cikini dulu lah. Kau jangan tembak-tembak langsung. Nggak ngerti partai kau. Kan ada lagunya. Iya, kalau kata Bang Zulfan ini jarak istana dengan Gondang dia itu sama jauhnya dengan jarak istana ke Cies katanya. Secara rohaniah. Batiniah ini ya Bang. Kalau secara fisik ya beda jaraknya kan gitu. Apa Bang lagu apa tadi? Ya itu Ulili di Kota Raja kan Cikini di Gondang dia kan gitu. Jadi kalau kita bilang
Cikini udah pasti ada gondang dia di dalamnya. Nah, itulah Ruri. Belajar ini Gurindam ini kan. Lagu. Lu sok tua lu, Dit. Kurang tua lu cara ini. Terus kurang senior. Bang, ini oke, artinya ini kembali lagi ke Pak Jokowi dan berhadapan-hadapan. Opung Panda bilang gini. Ini kita konfirmasi omongannya Opung Panda aja ya. Kan Abang dan Opung Panda sama-sama bergaul dan kenal dekat lama dengan Ibu Mega. Bu Mega katanya begini. Bu Mega itu 3 kali bertarung, 3 kali kalah. Ya. Dengan Mas Dur katanya kalah. Dengan Pak SBY 2 kali. Berhadapan dengan Jokowi yang 5 kali pemilu, 5 kali menang. Katanya Opung, Bu Mega pasti yang 3 kali kalah akan tanya advice gitu, atau akan minta mempertimbangkan advice, iya betul saran dan masukan dan pilihan orang yang 5 kali menang dibanding dia yang 3 kali kalah. Gimana Bang lihat? Saya kira Ibu Mega nggak perlu juga minta advice begitu. Dengan pengalaman dia sebagai ketua umum, dia tahulah. Toh terhadap dirinya sendiri dia sangat ngerti. Ketika 2014 dia akhirnya mendukung Jokowi. Apalagi bukan terhadap dirinya, dia lebih realistis lagi. Nggak usah minta pendapat atau advice dari siapapun. Dia pasti punya pengalaman. Bagaimana saya 2014, karena yang realistis itu adalah Jokowi, saya mundur, tidak maju. Itu? Kalau kata Ari Putra beda lagi. 2014 beliau mau mengalah karena yaitu buat diri saya nggak apa-apa. Tapi ini kali ini jangan. Karena ini bukan tentang diri saya, tapi tentang terah saya dan tentang anak saya. Lebih berat kata hari ini. Sekarang lebih berat dilemanya ke Bu Mega. Kalau bicara terah kan, Pak Jokowi itu bukan terahnya Ibu Mega. Ya kan? Bukan Mbak Puan ini maksudnya. Bang. Ya yang tahu saya. Artinya Mbak Puan kan bisa jadi ketua umum, bisa tetap menjadi ketua DPR seperti sekarang ini. Ditambah menjadi ketua umum PDIP lagi nanti. Nah ke depan sebenarnya partai itu akan sangat menentukan. Ya. Presiden ini kan nanti orang semakin rasional, semakin matang. Ini kelompok-kelompok milenial ini ya. Katakanlah Gen Z ini mereka semakin matang ya. Jadi politik kita semakin rasional. Dan saya melihat bahwa nanti pimpinan partai politik itu betul-betul menentukan. Jadi parlemen itu tidak seperti sekarang sontoloyo, ya. Tapi parlemen yang akan datang itu menjadi parlemen yang kuat. Kalau saya lihat, apalagi diisi oleh kelompok-kelompok milenial yang independen secara ekonomi, ya, pikiran-pikiran yang lebih matang, lebih luas. Cuma 16% orang di bawah 40 tahun yang jadi anggota DPR di periode ini. Periode ini, tapi kan yang akan datang pasti akan bertambah lah. Kan ini 18%. Ini kan yang tua-tuanya kan mati juga ya kan. Nggak sanggup lagi dia bersaing sama anak-anak muda, udah mulai main dunia information technology. Kita baru tadi bahas di awal, Anwar Ibrahim 76. Presiden Biden 83. Presiden Trump 80. Lalu gimana Bang? Itu untuk presiden. Kan lain lagi. Ini kan figur presiden sebagai kepala negara kan. Nancy Pelosi baru mundur ketua DPR Bang 82. Betul. Itu sifatnya individual. Kalau kita bicara partai politik kan tidak individual. Kan bicara massal. Iya. Lebih luas gitu. Ya Demokrat juga banyak anak-anak mudanya kayak EOC dan lain-lain. Ya. Satu aja bos EOC. Mereka aja. ini kan sekarang banyak yang Muslim ada juga. Buttigieg. Persoalannya kebutuhan mereka terhadap Biden itu kan untuk mengkonsolidasi supaya lebih kuat. Ya, seperti Ibu Mega di PDIP lah. Kenapa Ibu Mega dipertahankan? Bisa jadi Mega juga nggak mau, tapi untuk mempertahankan konsolidasi kesatuan untuk tetap solid. Ya, kalau enggak pasti akan bertarung faksi-faksi ini Bang ya. Nah, jadi di dosen saya dulu namanya Ganda Upaya, Mas. Di Sosiologi UI, dia pernah menulis tuh tulisan menarik tuh. Judulnya The Transformation of Charisma from Soekarno to Megawati gitu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa dalam pewarisan kekuasaan itu perlu adanya
membangun aura kekuasaannya lah gitu kira-kira ya. Nah ini apabila dengan berbagai macam kemungkinan Mbak Puan tadi yang abang bilang bisa ketua DPR, bisa ketua partai, gimana sih sebenarnya dalam tanda kutip pembaptisan Mbak Puan ini nanti menjadi seorang ketua umum atau the next leader of PDIP gitu. Kalau bahasa kerajaan Inggrisnya itu coronationnya itu gimana bang? Crowningnya. Saya kan melihat kalau kita bicara PDIP dalam konteks kaderisasi, dalam konteks pergerakan, ya, kemudian dalam konteks ideologi nasionalisme yang mereka bangun, maka saya melihat bahwa Puan itu kuat pengaruhnya di situ. Jadi kader-kader elit dari PDIP itu saya kira mereka solid kok sama Puan. Jadi nggak terlalu sulit untuk Puan itu menjadi ketua umum PDIP, ya kan? Nah. Sekarang persoalannya kenapa tidak untuk menjadi presiden? Nah presiden ini persoalannya lain lagi. Ini kan bicara orang lain. Ada publik yang memilih. Bicara electability. Selera bang ya. Selera publik ini ya. Tapi kita lihat juga apakah Mbak Mega ini berani melakukan terobosan. Nah gimana? Apa terobosan itu? Ya udahlah kita nggak usah ikut survei. Ya kan? Kita calonkan Puan misalnya. Itu terobosan. Oh malah itu terobosan ya? Terobosan. Ya dong. Karena berbeda dengan 2 kali Ibu Mega yang mengikuti rezim elektabilitas. Terobosan itu kan begini. Selama itu kan yang menentukan calon presiden itu selalu hasil survei. Ya kan? Sekarang bahwa dianggap survei itu salah satu. Bukan yang paling menentukan. Ada hal-hal lain yang ikut menentukan seorang calon presiden. Leadershipnya, pemahamannya persoalan kenegaraan. Jadi supply side bang ya. Jadi partai yang menentukan selera publik gitu kan, dengan pilihan-pilihannya, political engineeringnya begitu bang. Ya. Nah, kalau Mbak Mega berani lakukan itu, saya kira satu terobosan, ya, yang kita dari 2009, ya, 14 sampai 19 ini semuanya hasil survei. Nah, sekarang dilakukan. Nah. Apa prakondisi harus terjadi sehingga nanti keputusannya bisa keputusan inovatif itu tadi terobosan. Apa bang prakondisi awan-awan apa, cuaca apa yang akhirnya mendukung bahwa nanti Ibu Mega di ujung akan melakukan terobosan yang luar biasa. Pasti akan dilakukan rakernas. Bikin rakernas, ya kan, untuk menentukan siapa. Memang betul prerogatifnya ada di Mbak Mega, tapi Mbak Mega juga ingin melakukan rakernas. Coba kita bikin rakernas. Betul nggak ini? Siapa yang didukung oleh struktur partai dari atas sampai bawah? Nah, kalau ternyata mereka secara resmi dari rakernas itu mengatakan kami mendukung Puan Maharani misalnya, itu kan berarti kehendak kader. Gitu. Semua kader juga di PKB juga dukung Muhaimin, di Golkar juga Pak Jokowi kan Pak Jokowi juga mengharapkan Puan itu elektabilitasnya kan naik gitu kan. Nah, tapi kan ternyata kalau kita bicara hasil survei masih antara 2 sampai 3% kan gitu. Kalau soal internal itu kan nggak terlalu susah ya, karena ya hampir semua munas, rakernas, you name it gitu ya, itu pasti mencalonkan calon yang ketua umumnya atau orang yang akan mendapatkan endorsement kuat dari ketua umumnya. Jadi semudah itu mengatur internal. Tapi bagaimana dengan faktor langit luar ini bang, yang tidak, kata abang tadi, tidak bisa dikontrol publik itu. Nah apa yang prakondisi apa yang akhirnya dari eksternal gitu bang? Kita mengharapkan PDIP itu harus lebih cepat juga mendeklarasikan siapa, ya toh, untuk calon presiden ini. Karena waktu kampanyenya kan nanti nggak mungkin Oktober Februari itu misalnya mencalonkan Puan sebagai calon presiden. Terlambat. Ya. Oktober ke Februari itu kan dekat sekali. Kapan mau konsolidasi? Nah, jadi kalau mungkin ya, kita kan nggak tahu. Ini mungkin kuartal pertama 2023 Ibu Mega sudah memutuskan siapa calon presiden, sehingga masih ada waktu 6-7 bulan untuk campaign.
Nah jadi sebenarnya kan publik ini juga menunggu, ya, menunggu siapa yang diusung oleh PDIP, terutama oleh Ibu Mega. Mungkin nggak Pak Jokowi jadi variabel di sini. Maksudnya gini Bang, untuk pendukung itu nih misalnya Bu Mega ngomong Pak Jokowi, Mas Jokowi, tolonglah diatur supaya yang lain ini nggak susah-susah amat buat Puan lawannya. Di sana nih air bahnya dari bendungan Katulampa ini lu tahan dulu lah gitu, supaya di sini bisa enak kita berenang nggak gitu. Mungkin Ya itu kan sudah beredar dulu. Itu kan kembali lagi apa yang ucapan SBY itu kan, supaya ada 2 calon kan gitu. Kira-kira 2 calon itu mungkin ya. Bagaimana untuk Puan juga tidak terlalu berat kan gitu. Tapi saya kira kan rekayasa politik seperti itu kan agak sulit ya. Agak sulit. Batil bukan? Nah, jadi apalagi gimana pun misalnya siapa kalau mau bermain-main seperti itu ya, berhadapan dengan Prabowo, emang Prabowo diam aja? Kan enggak juga. Nah jadi kita bicara Ganjar misalnya, kalau diusung oleh KIB ya, nah juga kan dia nggak mungkin diam, nggak mau kalah kan gitu, mau menang semua ini. kata abang siapa berani lawan Jokowi sekarang ya kan? Kalau Bu Mega minta tolong Jokowi dan Pak Jokowi mau, siapa berani larang Dek Joko. Ya. Dek Joko. Makanya saya katakan kalau kita bicara abang nih kalau kita ambivalen juga nih. bukan, kalau kita bicara PDIP, Pak Jokowi itu kan anggota PDIP, kader PDIP. Itu lain lagi kita nggak bicara Nasdem, Golkar dan lain-lain gitu loh. Nah sekarang saya kira apakah Pak Jokowi ini mau berhadapan dengan Megawati, ya, yang notabene adalah ketua umum PDIP, dan gimana pun kita tahu bahwa PDIP itu sudah teruji ada pemilih fanatiknya. Selemah-lemahnya dia tetap aja 14%. Itu kan faktor Megawati, faktor Soekarno kan di situ. Ya, nah itu harus dihitung juga. Kalau kita lari ke 99 itu hampir 38% kan. Anies itu mau jadi presiden apa enggak presiden itu enggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Kalau Nasdem sendiri Bang, kalau nggak jadi mencapreskan Anies apa opportunity dan analisanya Bang? Ya udahlah, banyak-banyak berzikir aja, mudah-mudahan bisa lulus threshold apalagi.